Terima kasih Mas Redi, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini insya Allah kita memperluas wawasan kita. Kita akan dikunjungi oleh sahabat kita dari Perancis. Kami ingin tahu keadaan di sana seperti apa. Alhamdulillah sudah bergabung Mas Andar Nubowo ya. Alhamdulillah terima kasih untuk berkenannya untuk mengikuti kajian ini dan akan sharing pengalaman-pengalaman di sana. Silakan Mas Andar untuk disampaikan siapa Mas Andar. Terus ada teman juga Mas Fahri lah. Waktu saya serahkan ke Mas Andar. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Fadian dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi dini hari nama saya Andar Nubowo. Saya tinggal di Perancis sekarang ini di kota kecil namanya Villefranche-sur-Saône, Perancis bagian tengah agak ke bawah dekat dengan Lyon. Dan saya hadir bersama kawan saya, Mas Fahri Khalid. Nah, Mas Fahri Khalid ini mahasiswa ya, di Lyon S1. Nah, beliau adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Jadi nanti bisa cerita dengan beliau bagaimana kehidupan Muslim ya di Prancis, di Lyon, karena beliau sudah lama, mungkin 2-3 tahun lebih dulu daripada saya. Nah, saya baru 1 tahun di Prancis lagi. Sebelumnya tahun 2006 sampai tahun 2012 tinggal di Prancis. Dulu saya ambil S2. Saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Perancis, terus kemudian 2012 pulang ke Indonesia, saya di Jakarta, tempat tinggal di Bintaro, kemudian 2019 lalu saya balik lagi ke Perancis untuk ambil program doktor, untuk menyelesaikan program doktor di kampus di Lyon. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini di Prancis waktu Indonesia Paris itu jam pukul berapa ini? Jam 1, kira-kira jam 1, jadi 6 jam dari Indonesia. Jadi lebih mundur dari di Indonesia. Di Indonesia sekarang sudah jam 7 lebih. Nah, di Prancis ini malam, baru ya? jam 1. Nah, atau dini hari Mas ya? Ya, dini hari. Ini sudah bangun apa belum tidur ini? Saya tadi jam 9:30 tidur setelah menyaksikan kemenangan Biden di Amerika. Setelah istirahat, alhamdulillah bisa bermuajah dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Insyaallah, terima kasih. Dan di Prancis sekarang, mohon maaf kami tidak bisa mengajak Bapak Ibu keliling keluar. Ya. Selain itu di Prancis sejak 1 November lalu itu kembali lockdown. Jadi ini lockdown yang kedua karena virus pandemi itu naik lagi dan sekarang terbesar ya kasus positifnya setiap hari di Eropa. Jadi rata-rata 50 sampai 60 ribu per hari di Prancis. Jadi memang satu hal yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dimanapun berada. Dan kita sebagai orang Islam juga selamat dari musibah ini. Begitu Pak Ustadz Fadian.
Nah, saya bukan ustadz nih, cuman penggembira aja. Monggo, Mas Fahri mungkin kita pengen tahu nih lulusan Gontor ya, Masya Allah, lulusan Gontor bisa Alhamdulillah Ustadz. sampai ke Perancis. Monggo Mas. Alhamdulillah. Mungkin saya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Fadlan dan Pak Andar sebagai senior saya di Prancis telah mengundang saya untuk bisa bercerita, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, pejuang subuh. Alhamdulillah. Jadi saya ini mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Lyon 2. Nah, di Lyon 2 itu salah satu kota terbesar di Prancis sebagai kota industri pertama di Prancis. Nah, maka dari itu mungkin saya hanya berbagi cerita saja. Mungkin alhamdulillah keadaan di sini baik-baik saja setelah kejadian yang apa kita ketahui dengan kemarin, peristiwa yang sangat mencekam, sangat kontroversi. Mungkin alhamdulillah di sini keadaan baik-baik saja. Seperti apa yang kita lihat dan seperti tidak apa yang kita lihat di media-media. Itu ya. Ini ya betul, alhamdulillah ini. Baik. Ya betul, alhamdulillah semua baik-baik saja. Karena mungkin sedang ada lockdown yang seperti dikatakan oleh Pak Andar mulai 1 November lockdown. Jadi setiap orang harus di rumah, tidak ada yang keluar. Mungkin keluar rumah hanya untuk orang yang bekerja dan anak-anak SMA. Mungkin begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Karena kita juga mengikuti imbauan dari KBRI untuk tidak keluar dulu untuk sementara waktu. Dan kebetulan Prancis juga sedang lockdown, Pak Ustadz. Alhamdulillah banget. Dan mungkin pengalaman saya di sini, mungkin Pak Andar pengalamannya lebih banyak daripada saya karena beliau telah sebelumnya itu di Prancis terlebih dahulu dari tahun 2007 mungkin Pak Andar, dan setelahnya itu saya di sini dari tahun 2018. Berarti sudah 2 tahun lebih Ustadz. Di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, saya juga mau berbagi cerita. Alhamdulillah selama saya di sini sebagai Muslim, alhamdulillah teman-teman saya sangat menghormati sekali, sangat menghormati sekali bagaimana saya harus sholat, saya makan apa, saya minum apa. Alhamdulillah kalau setiap kita datang ke rumahnya atau menghadiri suatu acara, mereka selalu memberikan saya sebuah makanan yang tidak haram seperti ikan, Ustadz. Ikan. Nah, terus minumnya hanya minum jus. Alhamdulillah Ustadz, teman-teman saya bisa menghormati saya walaupun saya begini. Alhamdulillah dihormati oleh teman-teman saya. Karena mungkin kalau kita menjaga iman kita, insya Allah alam semesta akan mendukung kita. Itu yang saya percaya, ya Ustaz. Keren kata-katanya. Alam semesta ya Mas ya. Oh iya, betul Ustaz. Alam semesta mendukung kita. Ini kayak ujian tesis nih, baca kertas contekan tadi pagi buat. Gak apa-apa, apalagi yang dicatat itu. Langsung pidatonya, Pak. Pidatonya. Oh iya, siap-siap nih Pak Ustadz. Boleh nyelip pertanyaan ya, ini sebetulnya Pak Irwan nih udah nendang-nendang kaki saya dari tadi nih. Karena ini atas perintah Pak Irwan, kita harus berangkat ke Prancis. Jadi Pak Irwan yang bayar tiket kita semua nih. Mungkin bisa diselip-selipin ya Pak Irwan, silakan Pak. Ya, makasih Pak Fadian. Alhamdulillah. Ini Pak Andar, Mas Fahri, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Walaupun di sana itu jam 1 pagi, alhamdulillah sekali, kita berterima kasih sekali bisa berjumpa dan berkenalan. Kemarin memang kami memohon minta tolong Pak Fadian gitu ya untuk tolong dikomunikasikan apabila ada teman-teman kenalan teman-teman di Prancis, karena memang ini lagi hangat nih Pak Andar, Pak Fahri kan ini ya. Kita ini di Indonesia ini lagi banyak membicarakan masalah Charlie Hebdo ya gitu ya Pak Ustadz ya.
terus bagaimana juga tanggapan yang terjadi di sana gitu ya. Ini jadi menjadi pembincangan kita di sini gitu. Mungkin dari saya pertanyaannya adalah Pak Andar, Pak Fahri yang berada di Prancis gitu ya. Yang kami baca kan ternyata tuh umat Islam di Prancis cukup banyak ya, kalau nggak salah di koran-koran tuh kita baca ada 5 juta orang di Prancis yang beragama Islam gitu ya. Jadi ini cukup banyak gitu ya. Nah, terus ya tentunya kita mengecam gitu ya, mengecam apa yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo gitu ya. Kita memandang mungkin ini sebagai PR-nya mereka aja gitu ya. Sebetulnya kan sirkulasinya nggak banyak ya Charlie Hebdo, kita dengar ya. Cuman setiap kali mereka melakukan hal seperti ini dan tanggapannya jadi keras sekali dan bunyinya jadi gaungnya besar sekali, meningkatkan sirkulasi mereka gitu malahan gitu ya. Yang saya ingin tahu adalah Pak Andar, Pak Fahri, sepengetahuan bapak-bapak di sana itu kira-kira apa ya Pak yang dilakukan oleh komunitas Muslim gitu ya, atau para ulama yang ada di Prancis gitu untuk menangkapi hal ini gitu ya. Karena tentunya begini, kita mengecam apa yang mereka lakukan, tapi kita juga meyakini kan bahwa kehormatan dan kemuliaan Rasulullah tidak akan tercoreng oleh hal seperti ini gitu kan. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana kita bisa menanggapi ini dengan cara yang elegan gitu, dengan baik gitu. Ini kan peluang gitu ya, di mana dunia lagi menyorot gitu ya. Ini bisa dua sisi, kita bisa menanggapi dengan baik, dengan cara yang baik, dengan empati, dengan cara yang mungkin kalau Rasulullah itu masih berada di tengah-tengah kita, beliau akan menanggapinya seperti apa gitu ya, sehingga bisa membuat orang itu yang tidak mengenal Rasulullah atau tidak mengenal Islam bisa malah jatuh cinta gitu dengan Islam gitu kan ya. Atau di sisi lain yang kita cukup prihatin adalah respon yang lebih cenderung ke kekerasan gitu, yang mungkin malah tidak merepresentatif apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, pengetahuan Bapak di Prancis, ini tindakan apa yang dilakukan oleh para ulama kita di Prancis dan komunitas Islam dalam menanggapi hal-hal ini? Demikian mungkin dari saya. Terima kasih Pak Fadian acaranya. Pertanyaannya panjang, jadi jawabannya harus panjang. Silakan monggo Mas Andar atau Mas Fahri, saksi hidup di sana di TKP. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya nanti disambung oleh Mas Fahri. Jadi penglihatan dan juga sepembacaan saya, karena ini dalam keadaan lockdown, jadi saya mengikuti dari media massa, TV maupun juga berita-berita yang ada di koran, di portal berita lokal ya, di Perancis. Saya melihat bahwa respon ulama atau umat Islam di Perancis cukup arif dan bijak saya kira. Pertama adalah respon dari CFCM. Jadi CFCM itu adalah Conseil Français du Culte Musulman atau Dewan Peribadatan Muslim Prancis atau semacam MUI-nya MUI-nya Prancis ya. Jadi MUI-nya Prancis menyesalkan ya, penyerangan atau pembunuhan ya yang dilakukan oleh remaja usia 18 tahun Ahmad Anzorov ya, seorang remaja menjelang pemuda yang berasal dari Cechnya Rusia yang bermigrasi ke Perancis, yang membunuh seorang guru di SMP di Conflans Saint Florent di Yvelines ya. 10 tahun lalu saya tinggal di daerah Yvelines tersebut ya, daerah pinggiran Paris. Itu daerah pinggiran Paris adalah daerah di mana banyak imigran-imigran tinggal di sana. Nah, sikap CFCM mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh Anzorov tersebut atas nama mungkin kecintaan pada Nabi Muhammad ya, tapi dengan melakukan pemenggalan atau kekerasan yang menurut ketuanya Muhammad Musawi mengatakan bahwa aksi kekerasan terhadap guru tersebut tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Itu justru bertentangan dengan ajaran rahmatan lil alamin yang suri teladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tetapi di satu sisi
CFCN, ya Muhammad Musawi juga menyayangkan rencana Charlie Hebdo, satu majalah satir ya, majalah kritik dan satir di Prancis yang berulang-ulang kali sejak tahun 2005, 2006, 2013 itu menerbitkan versi sejarah Muhammad dalam versi kartun yang itu seperti kita tahu telah menyinggung banyak umat Islam di seluruh dunia. Dan pada tahun 2015 Charlie Hebdo diserang oleh koalisi bersaudara dan 12 orang yang meninggal pada pagi hari termasuk pimretnya, pemimpin redaksinya. Nah, tahun 2020 ini pada Agustus September itu ada rencana untuk mempublikasikan kembali karikatur Nabi Muhammad, dan itu juga mendapatkan respon dan reaksi keras dari keras di sini bukan kekerasan fisik tapi respon ya, kecaman dari organisasi-organisasi muslim ya di Prancis termasuk dari para ulamanya bahwa tindakan mempublikasikan kembali karikatur yang kontroversial tersebut adalah tindakan yang tidak dengan dalih kebebasan berekspresi dan menurut para ulama dan organisasi resmi ya di Prancis itu adalah kebebasan ekspresi yang menyinggung atau yang menyakiti pihak lain dan itu tidak bisa diterima. Jadi ada kemudian CFCM atau organisasi seperti MUI-nya Prancis tadi itu kemudian terus melakukan dialog dengan pemerintah dan mereka menyatakan keberatan ketika kebebasan berekspresi itu tanpa batas ya. Jadi kebebasan berekspresi menurut mereka adalah kebebasan yang ada batasnya selama tidak, yaitu kebebasan yang diperbolehkan selama tidak menyinggung orang lain. Akan tetapi seperti kita tahu bahwa Presiden Macron itu menyatakan bahwa prinsip nilai dan nilai budaya Prancis sejak ratusan tahun silam adalah adalah menganut ya prinsip kebebasan berekspresi. Maka dalam pidatonya Macron mengatakan kami tidak akan menyerah atau kami tidak akan menolak karikatur maupun gambar-gambar lainnya. Nah, ketika pidato dalam rangka tribut Samuel Paty yang dibunuh seminggu sebelumnya, ya, pidato Macron di Sorbonne mengatakan demikian. Saya membaca teksnya langsung dan mendengarkan rekaman videonya langsung yang dipublikasikan secara luas melalui situs Élysée atau situs Istana Merdekanya Prancis. Itu dia mengatakan karikatur tersebut secara umum, jadi tidak secara khusus ya, tidak secara khusus kami tidak akan menolak menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad, tidak demikian teks literalnya, tetapi secara umum ya. Nous renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même d'autres récules, ya, mengatakan kami tidak akan menolak ya, kartun, kemudian gambar-gambar lainnya, meskipun kartun atau gambar-gambar lainnya itu banyak yang berguguran begitu. Jadi kalimatnya Macron ini secara umum, ya, dia mengatakan ini bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi Prancis. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kebebasan berekspresi yang dianut ya oleh Prancis, seperti yang disampaikan Macron, itu adalah kebebasan yang tanpa batas. Nah, yang dimaui oleh para ulama di sini, ya ulama-ulama moderat, ya ulama-ulama resmi di CFCM, dan organisasi-organisasi lain di masjid-masjid besar, ada di Lyon, di Bordeaux, di Paris, itu tetap menginginkan bahwa umat Islam jangan kemudian terus distigmatisasi ya dengan tindakan-tindakan yang justru menyenangkan oleh kaum ekstrim kanan ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sistem politik Prancis itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita tidak begitu jelas ya dalam membedakan posisi politiknya, kecuali namanya aja.
dan mungkin latar belakangnya, tetapi dalam prakteknya itu kita seringkali susah membedakan gitu. Nah, kalau di Prancis itu kita mudah sekali karena ideologi partai politik itu dapat kita terka dari program-programnya, dari pernyataan-pernyataannya. Di sini ada partai kanan, ada partai kiri, ada partai tengah. Nah, di kanan itu ada kanan tengah, kemudian ekstrim kanan. Nah, itu ada ultra nasionalis, ultra kanan. Jadi udah ekstrim, udah kanan, kemudian ekstrim kanan, dan ultra kanan. Jadi kanan pol gitu kan, karena ekstrim. Paling super gitu. Nah, kemudian di pihak kiri itu ada kiri tengah, ada kiri tengah, terus kemudian ekstrim kiri, ada ultra kiri ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini ideologi politik yang dianut di Prancis. Nah, kita tahu bahwa ideologi ini menentukan program-program mereka. Nah, misalnya ekstrim kanan itu pandangan-pandangannya sangat nasionalis dan pandangan-pandangannya sangat ekstrim ya, ketika melihat Islam dan juga imigran. Mereka mengatakan Prancis ini adalah negaranya orang-orang Eropa, orang-orang bule kalau kita sebut orang kulit putih begitu ya. Sedangkan orang kulit berwarna, kulit hitam termasuk saya ini bukan orang Eropa gitu. Jadi tidak punya tempat di Prancis ataupun di Eropa. Begitu juga Islam. Islam ini agama yang bukan berasal dari Eropa, agama pendatang. Maka Islam ini juga tidak boleh tinggal ya, mendapatkan tempat di Prancis. Ini kata ekstrim kanan. Nah, tetapi varian sebaliknya ya, kiri justru malah membela. Nah, ini menarik. Nah, varian kiri di sini ada partai sosialis, kemudian ada partai komunis, ada partai ultra kiri ya, partai ultra komunis itu ada juga. Tapi justru ini yang membela dari serangan-serangan kelompok kanan ya, maupun ekstrim kanan. Jadi kalau ekstrim kanan, kelompok kanan itu mereka secara eksplisit ya, di dalam platform partainya atau misi partainya adalah menghadang Islamisasi Prancis dan Eropa. Tapi justru kelompok kiri tadi, partai sosialis, partai komunis, atas nama penghargaan terhadap hak asasi manusia, mereka justru membela kaum imigran yang sebagian besar ini adalah imigran Muslim. Kita tahu Prancis ini dulu pernah menjajah sebagian negara-negara Muslim di Afrika Utara dan di Afrika Barat ya. Kita tahu ada Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, ada Panti Gading, ada Senegal dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kemudian tahun 60-70 itu datang ke Prancis untuk bermigrasi. Mereka menjadi pekerja awalnya, kemudian mereka tidak pulang, kemudian menikah, kemudian tinggal, punya anak, dan sampai sekarang mereka menjadi warga negara Prancis dan mereka tetap ya mempertahankan Islam mereka di Prancis. Nah, kemudian mereka tetap mempertahankan dan sekarang banyak sekali tumbuh bermunculan masjid-masjid di Prancis ya. Bahkan di Paris atau di kota-kota besar seringkali sholat Jumat itu tidak muat masjidnya karena masjidnya biasanya kecil ya. Kemudian karena semakin membludak jadi sholat jamaahnya itu seringkali memakai badan jalan. Nah, ini seringkali menimbulkan persoalan di ruang publik terutama. Seringkali mungkin pernah lihat video yang beredar, ada lagi sholat di jalan, kemudian ada sekelompok orang dengan membawa bendera Prancis itu pakai megafon, mereka memprotes pelaksanaan sholat di tengah jalan tersebut. Nah, mereka ini kebanyakan adalah kelompok kanan atau ekstrim kanan yang punya pandangan bahwa Prancis adalah negara laicite. Nah, ini negara yang terbebas, di mana ruang publiknya terbebas dari simbol-simbol agama atau dari pelaksanaan peribadatan agama tertentu. Nah, sholat ini bagian dari ibadah Muslim, maka tidak boleh dilaksanakan di tempat publik, apalagi di jalan raya. Nah, jadi memang ada ketegangan-ketegangan seperti itu.
Tetapi secara umum bisa saya sampaikan, ekstrem kanan itu adalah partai kecil, pengikutnya itu sedikit, tidak laku. Yang laku di sini adalah partai kanan atau kiri yang di tengah. Jadi seperti di Amerika itu kan juga ada partai konservatif, ada sangat ultra konservatif, ada partai Demokrat tengah, ada juga yang yang kiri juga. Nah, yang laku itu Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, di sini juga kira-kira seperti itu variannya. Di tengah-tengah itu yang laku, kira-kira seperti itu. Yang ekstrim-ekstrim ini itu hanya orang-orang ekstrim yang mau nancis. Ya, ini perlu kita ketahui. Itu cukup welcome terhadap para imigran dan Muslim. Ya. Jadi di sini selama tidak melanggar konstitusi, selama tidak melanggar hukum yang berlaku, selama tidak punya cita-cita, ini menurut Macron ini dalam pidatonya, selama siapapun ya, orang Islam silakan tinggal, orang Kristen, kata dia orang yang tidak beragama pun boleh, ya, selama mengikuti aturan yang berlaku di Prancis. Tapi ketika ada kelompok tertentu, siapapun dia, apapun dia, ingin mengganti konstitusi atau hukum yang berlaku di Prancis, maka itu dianggap sebagai musuh negara. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin kalau saya andaikan kalau ada orang asing masuk ke Indonesia, terus kemudian tiba-tiba ingin mengganti Pancasila, NKRI atau Undang-Undang Dasar, mungkin kita juga tidak terima. Ini siapa ini tiba-tiba datang kok kemudian ingin mengganti. Ya, mungkin ketika kita dijajah dulu juga seperti itu kan, kita memberontak dan sebagainya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehidupan umat Islam itu secara umum tidak ada masalah, meskipun ya ekstrim dari orang-orang kanan dan ultra kanan ataupun ekstremis yang memang mereka tidak suka dengan Islam ya. Alasannya macam-macam, bisa alasan politik, alasan sosial budaya maupun alasan ekonomi. Nah, saya mencatat 10 tahun yang lalu kelompok kanan atau ekstrim kanan ini mengalami peningkatan ya, dukungan ya. Tidak besar tapi meningkat dari pemilu-pemilu bisa kita lihat itu dukungan terhadap Marine Le Pen misalnya itu meningkat atau partainya itu meningkat. Nah, ini saya dulu pernah menganalisa dan menulis di satu artikel di jurnal, ini berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, ya, ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi atau melanda Prancis. Ketika ekonominya itu buruk, maka yang dipersalahkan adalah biasanya imigran, ya, yang sebagian besar itu Muslim. Nah, jadi ada persoalan seperti itu. Jadi Islam, Muslim ini menjadi kambing hitam, gitu ya. Nah, ini yang di layar ini adalah Masjid Paris. Nih. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Paris berkunjung, nih silakan datang ke masjid sholat di sini. Nah, ini masjid ya, ini Masjid Paris yang dibangun ya oleh pemerintah Prancis tahun 1929. Itu udah hampir 100 tahun yang lalu. Nah, ini sebagai tribut, sebagai ucapan terima kasih kepada serdadu-serdadu Muslim yang saat itu serdadunya itu diambil dari tanah jajahan ya, bagian dari Prancis. Pada Perang Dunia Pertama, Prancis banyak merekrut serdadu-serdadu tentara-tentara dari daerah jajahan tersebut yang Muslim. Nah, sebagai tribut, ya sebagai ucapan terima kasih, maka pemerintah Prancis memberikan sebidang tanah dan yang kemudian dibangun masjid yang megah. Seperti kita lihat ini cukup besar, cukup megah, indah, bagus sekali, dan ini juga siapapun bisa masuk untuk melihat ya, untuk melakukan observasi ini masjid, ini Prancis dan sebagainya. Ini kira-kira. Jadi secara umum tidak ada masalah. Kami di sini baik-baik saja. Istri saya juga alhamdulillah berjilbab, tidak ada gangguan ya. Kalau pergi belanja, pergi sekolah dan sebagainya tidak ada masalah, tidak ada gangguan sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Yang tidak boleh terakhir mungkin ingin saya tambahkan adalah
Yang tidak boleh adalah penggunaan simbol-simbol agama, ya, termasuk simbol-simbol agama Islam di sekolah dari TK sampai SMA, sekolah dini maupun sampai sekolah menengah ke atas. Nah, ini memang tidak boleh. Yang pakai salib juga tidak boleh. Yang pakai kippah untuk orang Yahudi juga tidak boleh. Sebelum undang-undang ini diterapkan tahun 2004, itu dulu siswa itu pakai salib, pakai kippah, pakai jilbab dan sebagainya. Yang terjadi adalah gontok-gontokan para siswa itu. Jadi kalau ada kasus luar di Palestina dengan Israel panas, siswa di sekolah juga ikut panas gitu. Biasanya yang muslim tidak mau berteman dengan yang non muslim, terutama yang Yahudi maupun yang Katolik, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah ini para pemerintah Perancis ini menghalangi tujuan pendidikan untuk saling mengenal, saling belajar bersama. Maka kemudian karena itulah ini konteks sejarahnya ya. Maka kemudian simbol-simbol agama itu tidak boleh dikenakan di sekolah. Nah, tahun 2011 itu ada satu lagi namanya Undang-Undang Anti Penutup Wajah. Ya, jadi judulnya itu Undang-Undang Anti Penutup Wajah. Jadi di ruang publik kita tidak boleh menggunakan tutupin wajah. Dulu belum ada COVID ya. Jadi nah ini undang-undang ini seiring dengan bertambahnya jumlah pemakaian cadar ya, pemakaian cadar. Nah, ini ada banyak debat di sana, tetapi intinya adalah bahwa undang-undang ini melarang kita menutup wajah kita dengan alasan keamanan ya, alasan keamanan karena Perancis ini adalah Paris terutama kota-kota besar, Nice juga itu banyak sekali kasus kriminalitas atau terorisme yang melanda. Saya kira itu saya ingin memberikan konteks ya secara umum Muslim di sini aman, konstitusi Perancis seperti itu. Ya, welcome dengan Perancis dengan Muslim ya selama tidak melanggar konstitusi. Nah, yang dimaksud oleh Macron dalam pidatonya itu adalah kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan tujuan politik ataupun hukum tertentu di Perancis atau mengganti konstitusi Perancis itu yang dilarang. Maka dia mengatakan dengan istilah Perancis namanya Islamis karena orang-orang seperti ini itu menggunakan apa istilahnya ideologi Islam, kira-kira seperti itu. Nah, ada empat kata yang harus kita bedakan dan ini penting sekali. Yang seringkali kita mencampur adukan, jadi tambah pusing kita. Jadi melihat seakan-akan Islam di Prancis itu sedang ditindas, sedang dianiaya dan sebagainya. Nah, saya mendapatkan video-video viral itu seringkali video-video caption yang kurang jelas. Kapan waktunya, kenapa dan sebagainya, tiba-tiba ada caption saja gitu. Itu kadang saya juga bertanya-tanya gitu. Nah, pertama adalah Islam. Islam itu merujuk pada agama kita. Jadi pemerintah Perancis tidak melawan Islam. Ini berkali-kali disampaikan oleh presiden maupun para menterinya dan para pejabat-pejabatnya. Kami tidak sedang melawan Islam. Islam boleh tinggal di sini, bahkan Islam sudah menjadi bagian dari Prancis. Kemudian yang kedua adalah Musulmon. Nah, Musulmon ini Muslim, ya, Muslim bahasa Arab, Muslim bahasa Inggris. Ya. Ini Muslim. Ini semua orang Islam, namanya disebut dengan Musulmon. Nah, yang ketiga adalah Islamis. Ya. Mereka menyebut demikian. Saya hanya ingin sharing istilah ya, perbedaan terminologi. Islamis ini adalah sekelompok orang Islam yang punya ideologi politik yang ingin bercita-cita menegakkan hukum Islam ya dan ingin mengganti dalam konteks Prancis mengganti konstitusi Prancis dengan konstitusi Islam. Nah, ini namanya Islamis. Nah, Macron ini di dalam pidatonya dan dalam programnya itu jelas-jelas sekali apa yang dia sasar ya. Itu adalah kelompok-kelompok ini, karena mereka punya cita-cita politik, punya ideologi politik yang bertentangan dengan ideologi Prancis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Islamik. Nah, Islam ini kata sifat saja seperti Islamic University ya, atau University Islamik ya itu kata sifat saja. Nah, Macron itu dalam undang-undang yang Macron memang tidak setuju dengan apa yang disebut dengan Islamis karena dianggap melakukan radikalisasi ya, menggunakan cara-cara kekerasan di dalam mencapai tujuan mereka. Nah, saya kira
Saya kira itu dari saya panjang, tapi memang harus saya jelaskan lebih panjang supaya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan pemahaman yang ya dari dari kami lah kira-kira yang bergaul dan juga merasakan setiap hari di sini. Gitu. Mungkin dari Mas Fahri silakan ada tambahan. Mungkin Pak Andas telah menjelaskan secara detail bagaimana posisi ulama-ulama Muslim kita di Prancis dan bagaimana dari partai kanan, partai kiri, dan bagaimana hukum laicite di Prancis. Mas Anda telah menjelaskan. Mungkin saya hanya menjelaskan, saya ingin berbagi cerita saja bagaimana saya selama ini bergaul dengan orang-orang Prancis dan bagaimana saya juga berpartisipasi dalam sebuah organisasi Prancis maupun imigran. Alhamdulillah, saya bergabung dengan organisasi Prancis dan imigran selama 2 tahun, hampir 2 tahun saya bergabung dengan organisasi. Setelah itu, organisasi Prancis ini sangat membantu orang-orang imigran yang datang ke Prancis. Pertama, mulai dari belajar bahasa Prancis, bagaimana mengurus administrasi, bagaimana mengurus kerja, mencari kerja, itu semua dibantu oleh organisasi Prancis. Dan saya pun ikut andil dalam membantu untuk mengajarkan bahasa Prancis. Karena kebanyakan orang imigran itu bahasa Arab, jadi saya juga mengajarkan beberapa pelajaran bahasa Prancis kepada mereka. Dan juga biasanya alhamdulillah setiap bulan Ramadan, alhamdulillah organisasi ini membantu para imigran untuk buka puasa dan sahur setiap harinya. Sampai 200 sampai 300 kotak setiap hari. Organisasi ini membantu untuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin itu sangat membantu sekali untuk kita untuk para imigran yang tidak mampu untuk membeli makan, untuk berbuka puasa. Alhamdulillah semua di sini membantu. Jadi itu membuktikan keterbukaan pemerintah Prancis kepada imigran-imigran yang datang. Jadi orang Prancis mau menerima dari semua kalangan, menerima kedatangan kita orang Muslim dan para imigran. Dan betul sekali. Jadi ketika itu saya bersama rektor Masjid Besar Lyon bersama kawan saya datang untuk mengunjungi pembukaan salah satu universitas Islam pertama di kota Lyon. Jadi rektornya itu menjelaskan kepada kami bahwasanya mereka dibantu oleh pemerintah Prancis sebesar 13 juta euro. 13 juta euro untuk mendirikan sebuah institut sivilisasi musulman. Itu salah satu universitas pertama Islam di kota Lyon. Itu sangat disupport oleh pemerintah Prancis untuk memajukan pendidikan Islam yang ada di kota Lyon. Alhamdulillah sekali kita dapat bantuan itu mulai dari organisasinya, mulai dari organisasi Prancis maupun imigran dibantu semua oleh pemerintah Prancis. Saya juga punya pengalaman juga bersama teman-teman saya. Ketika itu saya sama anggota organisasi saya orang Islam datang ke sebuah tempat yang namanya La Petite Cantine. Jadi itu kayak acara makan gitu, acara makan besar bersama orang Prancis, siapapun boleh datang. Kebetulan teman saya semuanya Muslim, pakai kerudung. Alhamdulillah tetap mereka terima dengan baik, dikasih makan, ngobrol bareng, ngobrol santai. Alhamdulillah semuanya menerima orang Prancis. Jadi sama sekali tidak tertutup dengan orang imigran, karena mungkin telah terbiasa hidup bersama imigran dari beberapa puluh tahun yang lalu, mulai dari kerja di sini, tiba menikah dengan orang Prancis, campuran gitu. Mungkin alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan bersama-sama. Mungkin alhamdulillah semua baik-baik saja. Jadi mungkin seperti itu Pak Ustadz. Dari saya tambahannya mungkin Pak Ustadz telah menjelaskan secara detail. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit pengalaman saya berorganisasi
dengan orang Prancis, dengan masyarakat Prancis di sini. Alhamdulillah seperti itu kejadiannya ini. Bersama teman-teman saya di sini, alhamdulillah semua lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa jawabannya. Mungkin cara berpikir kita sedikit berubah ya Pak Irwan ya. Iya, Pak. Mendapatkan perspektif langsung ya Pak ya dari yang tinggal di sana. Ya. Ya, bagus sekali. Jadi memang Boleh bertanya Pak Hadian. silakan monggo. Ini ada Pak Edi, nanti setelah ini Pak Hendar ya. Ini Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum my brother Pak Andar Nubowo sama brother Pak Fahri. Halo, assalamualaikum. Waduh, luar biasa. Bapak Ustadz dan calon Maha Guru ya, Profesor. Alhamdulillah, PhD minimal. Selamat, sukses. Jadi, amin. Jadi kalau Paris saya sudah rasanya kangen juga mau ke sana lagi gitu ya. Karena punya bad memories di sana itu. My brother. Apa itu Pak? Saya hilang di apa Menara Eiffel, di pickpocket Wah, gitu namanya di sana ya. Itu banyak pickpocket itu. Mesti kembali itu Pak, mesti kembali. Itu udah jadi dompet hilang di sana. hilangnya di Eiffel bukan di Monas, Pak. Ya, makanya itu. Kalau nanti kalau datang kembali sama saya sama Mas Fahri, insya Allah aman. Wah. Amin ya, iya, alhamdulillah, amin, insya Allah ya. Baik. Saya jadi terketuk ini ya. Saya yakin di Paris itu kan pusatnya dunia ya, pusat mode. Jadi apapun di sana itu pasti akan dilihat dunia. Makanya kenapa majalah Charlie Hebdo ini dia mengekspos gitu. Sebetulnya itu untuk menaikkan umlah lah. Itu kan supaya umat Islam jadi emosi. Saya itu ingin sekali seandainya saya ada di sana itu boleh nggak ya? Pertanyaan saya itu. Saya akan datang ke Menara Eiffel di bawah itu, saya bawa itu poster, tapi saya akan menunjukkan rasa simpatik kita. Saya akan bagi-bagikan itu bunga mawar ya, terutama kepada orang yang non Muslim, yang membenci Muslim ya. Bahwa kita ajaran Nabi Muhammad itu tidak begitu. Itu satu. Boleh enggak itu ya? Nah, itu. Seandainya saya buka. Karena saya pernah itu sama orang tua membawa bendera Palestina di depan White House. Itu pernah kita ada fotonya. Saya di depan White House. Yang kedua, bagaimana seperti tadi kelompok Majelis Ulama Indonesia yang ada di Perancis itu, terutama masyarakat Indonesia, yuk bareng-bareng gitu ya. Dilakukan apa namanya gerakan untuk simpatik ya, khususnya nanti ke Presiden Macron. Nah, bacanya Macron untuk berikan ke dia, minimal memberikan petisi ya, bahwa inilah sebenarnya tuntunan Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang. Nah, itu bagaimana seperti itu kalau bisa dilakukan, insya Allah dunia akan simpatik kepada Islam, bahwa itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini menarik sekali. Jadi idenya itu brilian dan idenya memang simpatik ya. Dan saya kira itu ide yang memang dianjurkan oleh Islam ya. Islam itu kan agama yang salam ya. Dari kata aslama yuslimu islaman, dari akar kata salama yuslimu ya, salaman ya. Jadi memang perdamaian gitu. Jadi menurut saya tindakan-tindakan yang damai, tindakan-tindakan penuh cinta, ini sekarang ini perlu kita intensifkan, tunjukkan kepada umat ya, terutama kepada mereka yang kurang paham sehingga yang muncul adalah kebencian atau ketidaksukaan kepada Islam. Saya kira mereka tidak suka itu karena belum paham. Saya kira mereka benci itu karena mungkin ya persepsi mereka selama ini dibentuk oleh anggapan-anggapan yang kurang baik ya, dari bacaan-bacaan mereka di media yang hanya mengcover ya sebagian kecil ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Islam mungkin ya atau mengatasnamakan Islam, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau ajaran dalam konteks nilai-nilai modern lah, misalnya seperti nilai anti kekerasan, demokrasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira dengan tadi ya saya menunggu nanti Bapak datang ya ke Eiffel, harus kita bagi-bagi. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Prancis setelah ada serangan kemarin, kemudian di Nice juga. Setelah itu sekelompok ulama di Nice yang kemarin ada peristiwa pembunuhan 3 orang di katedral di Nice,
sebelumnya tahun 2016 itu ada 100-an orang itu lagi jalan, lagi rame-rame, kemudian diseruduk sama tronton itu, yang ini teroris. Nah itu kemarin komunitas Muslim ya dipimpin oleh seorang ulama di Nice itu menjaga atau datang ya mendatangi misa di katedral setempat dengan membagi-bagi bunga dan mengirimkan salam perdamaian, salam cinta, salam kasih sayang bahwa kita adalah saudara. Ya secara historis kita ini adalah anak-anak Nabi Ibrahim katanya demikian. Jadi menyampaikan pesan bahwa Islam itu tidak seperti yang dilakukan oleh segelintir orang ya, menggunakan kekerasan ya, menunjukkan kemarahan. Nah, saya setuju sekali, meskipun Nabi tentu ya, Nabi kita dihina itu kita sakit sebagai orang Muslim. Itu Nabi yang kita hormati, Nabi yang kita teladani. Misalnya saudara kita dibegituin aja kita nggak terima, apalagi ini adalah kekasih kita. Kita mengharapkan kita semuanya adalah kekasih Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad akan memberi syafaat kita nanti di yaumil akhir ya, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad itu dihina dengan dikritik ya dengan majalah satir yang ya kecil tirasnya ya, tapi begitu kartunnya itu booming, kontroversial di mana-mana, justru malah tirasnya naik. Ini diakui sendiri. Jadi Charlie Hebdo ketika menerbitkan kartun Nabi Muhammad, ada edisi khusus namanya, dia bikin edisi khusus 2 kali, judulnya La Vie de Mahomet ya, La Vie de Mahomet. Orang Prancis yang belum paham Muhammad itu Mahomet bacanya, Mahomet gitu, Mahomet. Kehidupan Nabi Muhammad sampai 2 seri itu laku keras. Karena apa? Mendapatkan penolakan di mana-mana, kontroversial. Jadi orang ingin tahu. Nah, ini juga sebenarnya strategi dagang, strategi apa ya? Kalau yang mungkin pengusaha jarak gitu ya, kira-kira menggunakan sentimen itu untuk menaikkan tirasnya. Nah, saya kira bad news, kita good news itu namanya. Ya, betul. Bad news, good news. Justru kalau kita itu marah dengan tidak terkontrol, itu malah menyenangkan mereka. Dan kemudian menjustifikasi atau melegitimasi tidak anggapan mereka. Tuh, loh, orang Islam itu baru dikit marah. Orang Islam baru itu aja main-main. Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Nah, kita kan bisa menggunakan cara-cara lain. Misalnya kalau yang disampaikan oleh CFCM ya, MUI-nya Prancis, dia mengatakan kita tidak suka dengan Charlie Hebdo, tetapi kita tidak boleh melakukan kekerasan, membalas dengan pembunuhan, kekerasan dan lain sebagainya. Kita adukan ke pengadilan secara konstitusional. Gitu. Ini apa yang ditempuh oleh CFCM, ya, komunitas Muslim di Prancis. Ya. Jadi orang Prancis di sini tenang ya, karena pemimpin-pemimpinnya berpikir jernih, jadi tenang ya. Nah, ini yang menyerang itu kan kayak di Nice itu kan dia baru datang dari Tunisia lewat Italia, terus kemudian datang ke Prancis memang sengaja untuk melakukan kekerasan. Nah, kemudian yang di Yvelines ya di pinggiran Paris itu kan imigran 18 tahun, kemudian dipengaruhi macam-macam oleh kelompok-kelompok yang memang kepercayaannya adalah dengan tindakan-tindakan yang radikal, marah tadi itu ya, bukan, maka kemudian dia melakukan pembunuhan. Tapi orang komunitas Muslim yang lama tinggal di sini ya dia tahu paham hukum dan paham cara yang tepat seperti apa. Caranya tadi itu dia menyebarkan perdamaian, bunga, terus kemudian menjalin ukhuwah basyariah ya, ukhuwah kemanusiaan, dan sekaligus juga menuntut pihak-pihak yang menghina, melecehkan tadi itu ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya kira itu adalah tindakan yang terhormat, tindakan yang tepat ya. Kalau saya termasuk daripada kita memboikot, lebih baik ayo umat Islam kita bikin produk, ya kan? Kita bikin produknya. Kita misalnya daripada memboikot air mineral yang berlaku misalnya yang beredar, lebih baik kita bikin air mineral. Itu kan
itu solutif ya, kira-kira seperti itu, solutif daripada boikot itu cuma beberapa hari saja. Kadang kalau kita boikot itu sambil apa namanya, saya lihat di video itu, kita boikot nama produknya disebut. Nah gimana itu kan kalau dalam bahasa marketing buat memarketingkan. Bantu jualan lagi. Mempromosikan juga itu. Bantu jualan lagi. Malah penjualan naik gitu loh. Malah dalam marketing bad news is good news untuk marketing. Saya dulu pernah waktu di Jakarta itu juga sedikit-sedikit belajar marketing gitu. Jadi tapi insya Allah bukan marketingnya seperti ini, menggunakan isu-isu itu. Nah jadi kita harus cerdas. Sekarang kita dituntut untuk cerdas di dalam mengekspresikan kecintaan kita kepada agama kita dan nabi kita. Kalau kita cerdas, ya, kreatif, inovatif, kita menjadi umat yang kuat, ya, ekonomi kita kuat, militer kita oke, politik kita itu solid, ya, di antara umat Islam itu tidak terjadi cekcok yang tidak perlu, tetapi kuat betul-betul solid, itu nggak ada orang yang mau melecehkan kita. Justru ya hikmah dibalik sekarang ini, karena itu mungkin kita harus bermuhasabah, ya. Mungkin mereka berani seperti itu, ya, selain alasan-alasan yang memang kurang ajar gitu, ya. Itu mungkin kita bermuhasabah, mungkin umat Islam itu memang selama ini kan kita kayak dibangunkan gitu loh. Oh, kita ini sering kali terjebak pada hal-hal yang mungkin khilafiyah gitu, ya, sehingga sering kali persatuan umat Islam kita kesampingkan gitu, ya. Dalam ya kita bisa lihatlah di negara-negara Muslim sekarang di mana di Timur Tengah juga nggak bersatu gitu misalnya kan, di negara-negara yang lain juga udah nggak bersatu, ekonominya juga kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ada hikmah, mungkin ada cobaan. Setiap ada cobaan kan pasti ada hikmah. Kalau kita sebagai ulul albab itu, ya, kata Al-Quran itu kita bisa fa'tabiru ya ulil absor misalnya, fa'tabiru ya ulil albab, kita menggunakan akal kita gitu secara jernih, secara inovatif, ya insya Allah kita akan menjadi bangsa Indonesia yang kuat, umat Muslim yang kuat dimanapun berada. Insya Allah tidak ada yang seperti Nabi Muhammad dulu ketika diejek tetangganya yang Yahudi, kurang ajar betul, ya, tapi Nabi Muhammad tetap baik. Nah, justru orang Yahudi itu simpati kepada Islam. Iya, betul. Saya ingat ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dalam konteks ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ayo ajaklah, ya, tetangga kamu siapapun, ya, ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini kan luas artinya, pengetahuan, kreativitas kita, kemampuan kita dan sebagainya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, ya. Nasihat ini kan dakwah ini juga bukan lisan doang, ya, tetapi juga dakwah bil hal, dakwah waqi'iyah itu isinya. Menyejukkan sekali. Wajadilhum billati ahsan. Wajadil, ayo ajaklah mereka berdialek, berdebat. Nah, ini dalam konteks ekonomi, ya, kita harus membangun basis-basis ekonomi kita kuat. Dalam konteks militer kita harus membangun ekonomi sehingga kita bisa bikin alutsista yang kuat, ya, sehingga kita bisa jadilhum, kita nggak bisa dihina oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini ayat ini sangat tepat. Harusnya kita ini mengamalkan ayat ini, wajadilhum billati ahsan. Jangan kemudian kita menunjukkan sedikit-sedikit marah. Nanti oke, kita marah itu kan bisa kita marah itu tidak menurut saya marah itu ekspresinya kan bisa macam-macam. Tidak, wah itu boleh, itu marah seperti itu juga boleh, ya. Tapi marah yang kreatif, yang inovatif itu, ya, energi marah itu kita alihkan ke dalam energi yang positif untuk kegiatan yang kreatif tadi, yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allati hiya ahsan ini alat yang terbaik supaya lawan-lawan kita, musuh-musuh kita ini katakanlah, ya, itu bisa takluk dengan strategi kita. Nah, kira-kira seperti itu kali menurut saya. Jadi saya setuju sekali. Ayo Pak, ayo setelah COVID jamaah Pondok Indah tur ke Perancis, ke Lyon, ke Paris dan sebagainya.
Nah, kita sebarkan bunga tadi itu. Kira-kira. Amin. Tiket udah dipesan oleh Pak Irwan. Tiket udah dipesan, Pak. Kita angkat kita. Terima kasih Pak Ustadz dari Prancis, luar biasa. Tausiahnya luar biasa. Terima kasih Pak Aribowo. Terima kasih. Ini sahabat-sahabat senior kita nih, ada yang udah resen lama ini. Ya. Pak Hendar dulu, mungkin setelah itu Pak Zainul Umar. Nah ini, ya. Silakan Pak Hendar, singkat, padat. Ya. Terima kasih. Salam kenal Mas Andar Purbowo dan Fahri Kholik. Saya Hendar Askara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 4 pertanyaan, tapi saya yakin satu bahwa aja dulu Pak. Keburu insert Pak, ini teman-teman udah ngantuk. 4 poin, tapi saya yakin jawabannya cuma singkat aja, satu kata aja. Pertama, berapa persen Islam yang non imigran? Oke. Kedua, saya lihat ada di WA itu kasus wanita berhijab dipaksa polisi buka hijabnya, tidak mau, lalu dia dibanting. Lalu ada wanita yang tiba-tiba dihijab, yang pakai hijab ditusuk dari belakang sampai jatuh tidak bergerak lagi. Nah, apakah kasus itu memang betul ada nggak? Soalnya itu video sih. Ya, ketiga, yang dari Gontor itu Pak Andar dan Pak Fahri atau salah satu aja? Itu boleh tahu itu pergi ke Prancis sendiri atau dikirim Gontor? Keempat, tadi kawan-kawan dari 3 aja Pak, untuk yang lain kasihan Pak. Boleh Pak 3 aja Pak. Singkat aja kan. Keempat, kawan dari Prancis itu yang baik-baik itu apakah non Prancis itu atau orang Prancis? Terima kasih. Oke, makasih Pak Hendar. Siapa mau Ya, saya mungkin singkat aja. Yang pertama soal statistik. Atau langsung? Gimana? Ya, statistik memang tidak ada angka resmi karena di sini tidak ada sensus agama, ya, penduduk berdasarkan agama. Tetapi diperkirakan dalam 20-30 tahun terakhir jumlah mu'alaf di Prancis dari pribumi itu cukup besar. Cukup besar. Bahkan yang mu'alaf yang berjilbab yang dulu waktu rame-rame kasus undang-undang buruh itu diperkirakan ada 2.000 mu'alaf yang menggunakan cadar itu ya. Artinya yang tidak menggunakan cadar lebih dari itu. Ya, di sini yang mu'alaf itu dari berbagai sektor. Ada yang apa namanya, yang ilmuwan ya, ada yang profesor, mereka mendalami Islam, terus kemudian masuk Islam. Bahkan ada yang ahli tafsir di sini, namanya Profesor Marcelo Al-Ajami ya, orang Prancis, kemudian sekarang ahli tafsir ya, ahli Al-Quran. Kemudian profesor saya banyak yang dia belajar Islam, kemudian dia simpatik terhadap Islam. Ya. Ada juga yang terus terang masuk Islam. Nah kemudian juga ada yang mau nikah kemudian masuk Islam. Nah kebetulan saya punya pengalaman pribadi itu 3 kali membantu pengislaman orang-orang bule, orang kulit putih masuk Islam ya, di Paris pada saat itu. Jadi saya punya pengalaman pribadi dan orang Prancis, ada orang Prancis masih muda itu dia lahir di Prancis tapi bapak ibunya atau neneknya itu keturunan dari Aljazair, tapi dia sendiri selama ini merasa tidak pernah belajar Islam dan tidak tahu Islam, sehingga 3 hari sebelum saya pulang ke Indonesia pada saat itu dia tinggal di rumah saya untuk belajar sholat dan belajar Islam, kira-kira seperti itu. Tapi secara pasti saya tidak tahu karena tidak ada sensus, tapi kira-kira banyak. Nah, jadi semakin banyak yang masuk Islam dan banyak yang menggunakan jilbab dan sebagainya. Dari berbagai kalangan, ada macam-macam alasannya, ada karena studi, karena mau nikah, atau karena awalnya itu karena suka, terus kemudian belajar Islam, kemudian jadi suka. Nah justru sekarang ketika saya 10 tahun yang lalu di sini, sampai sekarang itu hampir setiap hari, Islam itu diperbincangkan di TV, di koran, dan sebagainya. Tentu biasanya negatif-negatif, tapi justru itu hikmahnya adalah banyak orang yang ingin tahu tentang Islam. Nah, begitu tahu tentang Islam, mendalami secara serius tentang Islam, maka mereka jadi paham, oh ternyata Islam itu seperti ini. Kemudian ketemu dengan Mas Fahri dari Gontor, nah yang Gontor itu Mas Fahri, nanti bisa cerita sendiri.
itu Mas Fahri ini orang Islam tapi kok baik. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam bayangan mereka itu kan Islam itu kan wah gitu kan. Nah, ternyata justru yang dakwah yang bilhal tadi itu yang bisa menyentuh hati dan sebagainya, meyakinkan itu. Nah, kemudian yang tadi yang video-video itu Pak, saya juga mendapatkan itu dan saya banyak ditanya, gimana ini saya mendapatkan video ini, gimana kamu dan keluarga di sana, orang Islam di sana. Saya mengatakan kami baik-baik saja. Saya ketika ditanya apakah video ini benar atau tidak, video itu tampaknya ini dari orang awam saya, dari pengamatan awam saya, video itu kan sudah lama, sudah nggak jernih gitu loh. Saya nggak tahu itu video, dan itu kita hanya tahu captionnya saja. Captionnya seakan-akan itu seperti ini. Tapi saya sendiri nggak paham video itu kapan dibuat. Ya, kejadiannya apa, dan ada video perempuan yang mungkin sama yang kita lihat Pak, ada video perempuan lagi jalan kemudian dari belakang dipukul atau apa itu, saya nggak tahu dipukul atau ditusuk, tiba-tiba jatuh, itu juga nggak jelas apakah dia pakai jilbab ataukah tidak, ini menurut penglihatan saya. Jadi hanya captionnya saja, ini orang Islam di Prancis dianiaya, terus kemudian ada ibu-ibu dan anak-anak lagi jalan di taman atau apa, tiba-tiba dari belakang ditendang itu Pak ya. Itu juga saya nggak tahu apakah itu di Prancis, kapan dan sebagainya. Itu saya nggak tahu, nggak bisa memastikan. Tetapi fakta adanya seperti itu memang ada, ya. Ada. Tapi saya nggak tahu di mana dan kapan itu tidak ada. Tapi kalau di videonya ada penendangan seperti itu yang orang jilbab dengan anak-anaknya itu ada. Nah, ini tetapi adanya itu kapan kita tidak tahu dan di mana kita tidak tahu, saya tidak tahu, dan itu tidak menimbulkan kesan bahwa orang Islam di Prancis atau setahu saya ya di Prancis itu mengalami penindasan seperti tidak. Mungkin ada, karena ada tadi yang saya sebut, ada orang ekstrim kanan yang tidak suka orang Islam gitu ya, atau fobi terhadap Islam, jilbab dan sebagainya, atau mungkin saya nggak tahu kenapa. Nah, ada juga beredar orang lagi sholat ya, di captionnya itu, ya, di caption atau keterangannya itu lagi sholat di mana, di pesawat, kemudian dilaporkan oleh pramugarinya, kemudian ditangkap oleh polisi. Nah, kemudian saya cari betul, karena itu bahasa Perancis, saya dengar itu ya, bahasa Perancis, saya cari, ternyata kasusnya adalah orang ini pesawat di Transavia dari Tunisia ke Orly Paris. Tapi dia itu, si orang Tunisia ini, nggak tahu orang mana ya, orang Tunisia mungkin, itu sholat di masjid itu di kokpit, bukan di kokpit, dia mau ke kokpit nggak boleh, terus kemudian dia sholat di depan pintu kokpit, pas juga di depan atau di depan toilet pesawat di depan itu kan ada ini. Nah, dia sholat seperti biasa. Nah, itu kan dari sisi fikih nanti kita bisa diskusikan. Nah, kemudian setelah sholat assalamualaikum ya, dia meninju pramugarinya. Nah, karena itulah karena tindakan meninju pramugari tadi itu, kemudian pesawat itu turun di Nice ya, kemudian lapor ke polisi atas pemukulan itu. Nah, yang bersangkutan kemudian dibawa di Nice ya, ditangkap oleh polisi. Nah, ini kan ada caption yang seringkali itu terputus konteksnya. Nah, terputus konteksnya. Nah, kalau menurut saya, orang sholat itu kan, kalau kita, insya Allah kita lebih paham yang ngaji gitu ya. Ada yang ngaji dikit tadi dengan Ustadz tadi itu, kalau sholat dalam perjalanan atau di pesawat dan sebagainya kan tidak harus sholat seperti di masjid atau di rumah secara normal, itu kan bisa dengan duduk dan sebagainya. Nah, saya kira yang seperti ini, yang seringkali kemudian diputus, kemudian diviralkan, kemudian sehingga ada semacam penggiringan opini tertentu yang keluar dari konteks. Nah, saya kira kita memang perlu hati-hati. Memang ada orang-orang yang tidak suka, di manapun itu ada ya, di Indonesia juga ada yang tidak suka, tetapi secara umum in general tidak ada masalah gitu. Jadi kita memang tidak boleh, kita memang harus tabayun dan tidak boleh melakukan generalisasi, karena generalisasi itu seringkali berbahaya. Saya kira itu Pak, mungkin yang terkait dengan Gontor nanti silakan Mas Fahri.
Iya, betul Pak. Saya alhamdulillah dari Gontor, tapi saya ini dengan sendiri. Jadi tidak dibantu oleh pondok, karena pondok hanya mengasih kuncinya saja. Silahkan Anda pergi kemana saja yang Anda mau. Alhamdulillah saya menemukan bahwasanya Prancis itu negara yang bagus untuk belajar tentang hubungan internasional atau selain agama, itu mungkin bagus. Jadi saya mencari sendiri lewat internet. Saya cari-cari lewat internet, dan kebetulan saya dapat di Kampus France. Kampus France ada di Tamrin, dan saya belajar bahasa terlebih dahulu. Setelah itu tes bahasa dan ikut interview dengan Kampus France untuk melewati kampus, dan setelah itu saya dapat, alhamdulillah. Jadi Gontor itu juga mempunyai IKPM sendiri, IKPM Eropa. Jadi jangan takut untuk, mungkin anaknya Bapak mau ke sini, mungkin ada ke Gontor, mungkin itu kita punya IKPM sendiri, punya IKPM Eropa. Jadi alumni Gontor tersebar di mana-mana, insya Allah akan menyebarkan dakwah Islam yang damai dan tenang, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mas Fahri. Luar biasa nih, banyak info-info baru ya yang kita dapatkan nih dari sahabat-sahabat kita di Prancis. Mungkin sebelum ke Pak Zaidir, ini ada di chat ya, Ibu Kusmaning Rahayu nih tanya, ini imigran dari berbagai negara itu warga negaranya masih negara asal atau sudah menjadi WNI Prancis? WNI negara Prancis. Ya, sebagian sudah menjadi warga negara Prancis, ya. Jadi mendapatkan hak di Prancis. Bahkan saya ingin cerita misalnya kayak aspek pendidikan ya. Pendidikan di sini itu wajib bagi orang Prancis maupun warga asing yang tinggal di Prancis sejak usia 3 tahun. Itu wajib, dan pendidikannya gratis sampai SMA. Nah, kemudian untuk kuliah juga murah. Ini mungkin nanti Mas Fahri bisa cerita, kuliah di sini mungkin lebih mahal daripada kuliah di Jakarta atau di Indonesia gitu, apalagi yang di swasta gitu. Ya, mungkin yang nanti mungkin Mas Fahri bisa cerita itu. Jadi aspek pendidikan ini penting. Jadi siapapun ya di sini siapapun ya gratis pendidikannya, yang imigran, bahkan saya misalnya wajib ya. Saya di sini alhamdulillah sama keluarga, saya punya 3 anak, yang 1 SMA, SD dan TK gitu, kira-kira seperti itu, dan itu gratis ya di Prancis dan wajib. Dan kami juga mendapatkan apa yang disebut dengan security sosial. Jadi setiap orang Prancis dan orang asing yang resmi itu mendapatkan bantuan sosial, bantuan pendidikan. Di COVID ini misalnya itu dapat bantuan masker gitu ya, gratis, dua kali dikirim gitu misalnya. Terus kemudian kalau kita punya anak yang sekolah di bawah umur 16 tahun, kita masih mendapatkan bantuan sosial karena COVID. Nah gitu, jadi masing-masing anak itu 100. Nah, saya kadang berpikir, ini saya orang asing di sini, tapi kok perlakuannya kok sama gitu dengan orang Prancis, kira-kira seperti itu. Nah jadi sama imigran-imigran yang sudah lama di sini, mereka biasanya sebagian besar itu sudah berkeluarga negaraan Prancis. Bahkan ketika anak saya dulu lahir di Paris, itu rumah sakitnya gratis, ya, biaya melahirkan gratis. Kemudian saya tidak perlu pergi ke catatan sipil ketika masih di rumah sakit. Saya didatangi oleh petugas pencatatan sipil, mencatat nama lahir, kemudian sertifikatnya dan sebagainya. Saya nggak perlu ngurus, itu sudah datang ke rumah. Dan bahkan kemudian saya nggak tahu dia seloroh atau tidak. Mas Yu, Pak Andar, Mister, ini Anda kan anaknya sudah lahir di Paris, Anda punya hak loh untuk menjadi warga negara Prancis gitu. Jadi saya ditawarin begitu. Ya. Ditawarin untuk kawin lagi itu. Saya kira untuk kawin lagi. Ini membuat sahabat-sahabat kita bisa membela Prancis ya dengan keadaan seperti ini ya, karena tahu keadaan baiknya mereka gitu ya. Kita kan melihat jadi itu saja. Jadi betul, jadi sistemnya itu memang seperti itu, Pak. Sistemnya itu seperti itu. Sistemnya itu konstitusinya yang berlaku itu seperti itu. Jadi nggak ada yang saya rasakan, yang saya alami itu tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Ya mungkin ada namanya orang jahat, kita kan masih di dunia, pasti ada yang baik, ada yang ini dan sebagainya. Tapi bagaimana kita
menanggapi ya orang jahat itu dengan cara yang terbaik, saya kira itulah. Itu tantangan malah. Ini udah jam 2 malam ya, 2:04 di sana ya. Ini Luar ahli biasa. tahajud masih melotot nih. Masih ada waktu, Mas Andar sama Mas Fahri. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Zainir. Silakan Pak Zainir, silakan Pak. Silakan. Terima kasih, salam kenal Pak Andar. Terima kasih Pak Ferdian. Bisa lebih keras sedikit, Pak? Ya, Prancis memang istimewa buat kita ya, karena Prancis pernah menjajah Indonesia ya, melalui Dendels dulu ya. Dendels itu mewakili Batavia, kerajaan Batavia di Belanda. Jadi kita pernah dijajah oleh Prancis. Setuju. Hari ini memang historik juga ya, kita bicarakan Prancis ya. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya akan angkat Pak Andar ini jadi duta besar. Cacak, setuju. Tapi jangan pulang dulu. Dia Ya. merubah perspektif kita tadi. Betul Pak, setuju Pak. Dia bilang kita harus cerdas ya. Berarti Pak Andar ini sangat mengerti akar budaya Prancis ya. Prancis itu dulunya termasuk monarki absolutnya. Lalu betul Pak. Memberontak dengan dengan zaman Renaissance ya. Dari Renaissance itu abad ke-15 itu jadilah mereka ini bapaknya sekuler ya, sampai ke Amerika, sampai ke Turki sekuler, sampai sekarang ya. Tapi Prancis itu sepertinya romantis ya, sangat romantis. Jadi agama pun sebenarnya hidup di sana. Nah, Islam ya, kalau seperti kita ketahui tadi Pak Irwan bilang 5 juta ya, itu 7 juta Pak sekarang. Yang terbesar di Eropa. Ya, perkembangan Islam terbesar di Eropa itu di Prancis ya. Di bawah Rusia tentunya. Rusia 14 juta ya. Jadi juga imigran Rusia juga datang ke Prancis membunuh. Ya itu mungkin itu aspek-aspek lainnya. Tapi memang agama Islam itu sekarang berkembang pesat ya, sangat pesat di Prancis ya. Nah, pertanyaan saya adalah indikator Islam salah satu adalah masjid ya. Berapa sih banyak masjid di Prancis? Tadi ada beberapa pertanyaan juga indikator ini dijawab oleh Pak Fahri. Beliau sangat diterima di Prancis ya. Prancis itu sepertinya identik dengan Belanda dan Indonesia ya. Prancis bisa Islam loh nantinya. Karena yang pertama masuk ke Prancis itu Islam oleh Andalusia di tahun ke-100-an Masehi ya. Jadi mudah-mudahan Pak Andar ini bisa memajukan Islam di Prancis. Demikian Pak Fadian. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Wah, ini luar biasa nih Bapak, ini udah paham budaya Prancis, sejarah Prancis luar biasa. Jadi saya sepakat kita ini sebenarnya ada hubungan dengan Prancis dulu ya, kurang dari 5 tahun kira-kira ketika Prancis saat itu Napoleon ya menaklukkan Belanda. Nah, Belanda punya Indonesia, secara otomatis kita berada di bawah pemerintahan Prancis. Kemudian ada perang di Jawa pada saat itu yang kalah ya, Belanda kalah. Sebenarnya kita secara tidak langsung sedang berperang melawan Prancis ya, tetapi melalui proksinya Belanda ya, di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, betul bahwa Prancis ini adalah satu bangsa yang sejarahnya udah ratusan tahun ya. Negara Prancis yang sekarang menyatu itu kan baru abad ke-15 ya, ketika raja dulu ada Charlemagne, kemudian setelah itu saling perang antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Nah, ketika Prancis pada saat itu terlibat dalam perang 100 tahun ya, perang agama Katolik dengan agama Protestan atau agama Anglikan, dan juga pada saat itu kerajaan Prancis berperang dengan kerajaan Inggris, maka disitulah kemudian mulai mengumpul ini kerajaan-kerajaan yang awalnya terpecah-pecah kemudian bersatu untuk melawan Prancis. Nah, pada tahun
1400-an itu ada Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc itu perempuan muda usia 16 tahun, dia bermimpi mendapatkan ilham dari Tuhan, ya, dari Tuhan mereka. Kemudian untuk memimpin pasukan Prancis mengusir pasukan Inggris dan berhasil ya di Orleans. Nah dari situlah kemudian apa yang disebut dengan Prancis sekarang ini mulai tumbuh, ya, mulai tumbuh terus kemudian masa Renaissance, kemudian sampai saat itu udah monarki antara gereja dengan politik dengan raja itu saling berkohabitasi satu sama lain. Yang terjadi adalah penindasan atau semacam penyimpangan ya, karena seringkali fatwa agama ya, mohon maaf mungkin apa istilahnya itu ya, kalau fatwa itu bahasa Islam itu ya, dalam bahasa Arab ya fatwa lah ya, atau edik keagamaan gereja itu menjadi edik politik yang seringkali itu justru menindas rakyat sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kelompok kaum proletar dan juga kaum Jewish menengah ke atas ya, saat itu orang kaya itu kemudian mereka bersatu dan menggulingkan raja, dan dari situlah muncul revolusi Prancis yang di situ menandai berakhirnya monarki absolut menjadi monarki imperium ya, monarki belum konstitusional saat itu. Sebenarnya republik menjadi republik, tapi republik sendiri kan juga sampai sekarang udah republik kelima ya. Dulu ada republik pertama dan sebagainya. Jadi ratusan tahun. Nah dari situ kemudian raja dihapuskan, kemudian republik, kemudian dikenal dengan abad pencerahan, kemudian Renaissance, kemudian humanisme, hak asasi manusia juga di sana. Nah di sini kemudian berkembang sampai sekarang. Nah saya ingin menekankan pada kenapa Prancis ini sekarang mengadopsi Undang-Undang Laicite 1905. Kenapa Laicite ini muncul ya? Dan kenapa sekarang menjadi perdebatan yang serius? Undang-Undang Laicite atau yang sering diterjemahkan sekularisme meskipun berbeda ya dengan pengertian sekularisme yang ada di negara lain, di Amerika, kemudian di Inggris, itu berbeda karena Prancis punya ciri khas sendiri ya, dan karena apa? Sejarahnya juga sendiri. Nah, sejarah di Prancis itu adalah sejarah perang, sejarah konflik agama. Tadi perang 100 tahun, Prancis ini sebagian besar Katolik, maka pada saat itu yang terjadi adalah perang terhadap orang-orang Protestan. Perang orang Protestan. Jadi orang-orang Protestan itu diburu. Ya. Di Prancis ini hanya ada satu kota Protestan kecil di La Rochelle itu di ujung barat bagian tengah ya, dekat lautan Atlantik itu La Rochelle. Itu satu-satunya kota Protestan. Terdesak orang-orang Protestan ke sana. Nah, karena setelah itu ada konflik ideologi, ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme dan sebagainya, itu membuat Prancis ya, dan bangsa Eropa secara umum itu terpecah-pecah karena alasan agama dan ideologi tadi itu. Maka kemudian untuk menjaga kesatuan orang Prancis ya supaya tidak kelahi terus, maka kemudian dimunculkan tadi itu Undang-Undang Laicite yang intinya adalah negara itu netral, tidak memihak kepada salah satu agama atau ideologi atau keyakinan tertentu. Kalau dulu itu agama orang Prancis Katolik, sehingga yang tidak Katolik itu dipersekusi, kira-kira seperti itu. Nah, agama itu di dalam undang-undang itu dilindungi, ya. Tempatnya posisinya sama. Tetapi agama juga tidak boleh mencampuri urusan politik. Jadi terjadi pemisahan antara politik dengan agama. Nah ini kemudian, tetapi agama itu laicite bukan memusuhi agama, tapi melindungi agama. Kenapa tidak memusuhi agama? Karena ada beberapa pasal yang membolehkan negara itu membiayai kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya untuk pelayanan rohani di prison, di penjara. Itu ustadznya atau haniawannya itu digaji disediakan oleh negara. Kemudian di rumah sakit, rohaniawannya atau ustadz-ustadznya itu dibiayai oleh negara. Dan di dua tempat, di Mulhouse sama di Alsace itu khusus ya. Jadi ada otonomi khusus. Jadi ini adalah daerah Katolik, maka diberi hak untuk tetap
agama itu boleh tampil dan sebagainya dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang lain tidak. Itu asalnya kan ada konsesi politik. Kalau agama itu ditiadakan di kota Alsace ya, dekat perbatasan Jerman, maka mereka akan memilih Jerman daripada Prancis. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, dulu waktu 1905 itu belum ada Islam atau Islam belum berkembang seperti sekarang tadi itu. Sekarang Islam itu udah di mana-mana dan sebagainya. Dengan imigran orang Muslim sendiri yang orang Prancis sendiri yang masuk Islam dan sebagainya. Itu sekarang udah berkembang. Nah, maka kemudian Islam ini sekarang menjadi tadi itu ya menjadi bahan perdebatan. Bagaimana cara menempatkan Islam atau Islam ditempatkan di Republik Prancis ini? Ya. Maka kemudian melalui undang-undang ini, ya, beberapa undang-undang tadi itu sejak zaman Chirac tahun 2004, 2011 dan sebagainya sebenarnya ingin ini niatnya pemerintah itu ingin menempatkan Islam dengan negara ya Prancis yang sekuler tadi, laicite tadi itu. Karena kalau pahamnya negara itu kan semua warga negara itu harus sama, hukumnya juga sama, termasuk juga kepada orang Islam. Nah, ini kan logika politik ya, logika negara ya, siapapun yang pegang kan seperti itu. Nah, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi itu ada sekelompok kaum Islamis tadi itu ya menggunakan ya ideologi politik ya dengan menggunakan agama yang ingin membentuk enklav atau kantong-kantong komunitas sendiri gitu ya, hukumnya sendiri, pandangannya sendiri. Karena apa? Karena mereka itu bikin sekolah sendiri tanpa kontrol negara gitu. Terus kemudian anak-anaknya yang awalnya sekolah di publik karena apa? Terus kemudian mereka tidak keluar dari sekolah itu kemudian masuk ke sekolah sendiri dan sebagainya. Nah, ini kan menurut Undang-Undang Prancis ini perlu diatur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ini memang sedang pemerintah Prancis ya sejak reformasi di Indonesia sejak tahun 2000-an ke sini yang mencoba memposisikan Islam ya itu dalam konteks undang-undang laicita tadi. Tentu ada debat dan lain sebagainya. Nah, tentu ada efek sampingnya juga. Ya, kita harus akui bahwa efek sampingnya dari debat Islam dengan laicite, dengan undang-undang Prancis tadi itu adalah diarahkan untuk menstigmatisasi. Oh, ini loh Islam itu seperti ini. Ya tadi itu ya, orang-orang ekstrem kanan untuk tujuan politik mereka. Nah, ini memang ada diakui. Maka seringkali kadang kita muncul anggapan-anggapan yang stigmatik ya. Yang langsung menstigma. Ada kasus kekerasan seperti di Lyon kemarin, ada seorang gereja pendeta ortodoks. Hilang suaranya Pak ya? Hilang suara Pak Andar. Pak Andar suaranya nggak kedengeran Pak? Pak Andar suaranya hilang. Itu bukan orang Islam. Nah, itu jadi dari orang yang berpendapat awalnya itu, wah ini orang Islam, wah Islamis, karena itu kan rentetannya dengan nis dan lain sebagainya itu langsung nuduh. Akhirnya kecele mereka itu. Yang nembak itu jamaahnya sendiri, bahkan yang mengatakan itu pendetanya. Nah itu karena urusan asmara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pendetanya ini punya mistress gitu ya, dengan salah satu jamaahnya. Nah kemudian ini nggak terima gitu, kemudian ditembak itu. Nah, ini urusan yang tidak ada hubungannya, tapi seringkali kemudian menimbulkan prasangka negatif. Wah, ini pasti orang Islam, wah ini orang dan sebagainya. Nah, tapi yang saya suka di sini, hukum di sini tuh buta. Hukum di sini benar-benar ditutup, gitu ya. Buktinya setelah diinvestigasi, benar, ternyata bukan orang Islam. Perdana Menterinya sudah bilang, wah ini kelompok akhir gitulah ya, negatif gitulah. Ya karena rentetannya kan dari mereka ini. Tapi hukum ini ketika berbicara sudah, oh ternyata bukan Islam. Jadi di sini masih ada harapan. Kenapa orang Islam di sini masih betah dan merasa nyaman dan sebagainya? Karena ada undang-undang yang buta tadi itu, ada hukum yang buta tadi itu. Siapapun yang salah ya harus dikatakan salah. Siapapun yang benar ya harus dikatakan benar. Nah itu yang terjadi di Prancis. Jadi law enforcement-nya itu masih cukup kuat di sini itu. Jadi itu yang
ada harapan lah untuk tetap membangun peradaban yang baik. Nah, saya justru begini, Pak. Tadi Bapak menyinggung Islam dulu pernah di abad ke-8 kalau tidak salah, tahun 700-an, itu pernah masuk ke Poitiers, ya, dari pasukan Islam di Andalusia, di Poitiers, di tengah-tengah bagian bawah Prancis, ya, itu tapi kalah di Poitiers tadi itu. Kalau seandainya Islam menang pada saat itu, mungkin sekarang Eropa sudah Islam. Tapi takdir Allah itu Islam kalah, ya, ya kalah ya. Jadi Islam, ya, itu artinya apa? Sebenarnya dakwah itu bukan milik para pendahulu kita, itu memberikan kita semuanya untuk memberikan apa ya? Memberitahukan kepada dunia ini bahwa Islam itu adalah agama yang ini dan sebagainya. Dan itu adalah tantangan kita. Harus kita respon secara positif dengan cara baik. Dakwah sekarang itu bukan dakwah seperti dulu karena konteks hukum internasionalnya, hukum perangnya juga berbeda. Nah, dakwah sekarang dengan cara dakwah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian diplomasi yang kuat dan sebagainya. Saya kira ini adalah bagian dari kita semuanya Islam untuk menampilkan wajah Islam yang baik. Insyaallah. Ini di balik ini ada Pak Agung nih, direktur IT-nya kita. Ini kalau di capture nanti di YouTube Pak Agung, kalau kita pakai judul Prancis mencintai umat Islam, nah, itu kan bisa jadi betul-betul memang seperti itu ya. Jadi memang ada hal, saya nggak bilang itu hal kecil, tapi hal kecil yang sangat dibesar-besarkan. Jadi dampaknya bisa kemana-mana nih. Jadi cukup puas juga ini Ibu Yanti Nur juga mengucapkan betapa kita teman-teman di sini berubah cara pikirnya ya Pak Irwan ya. Iya, ini segala macam, mudah-mudahan kita bisa memberikan keberkahan nih dari apa yang diinformasikan. Amin. Amin. Bagus sekali. Masih ada waktu Mas Andar, kita sudah melewati waktu nih gara-gara Mas Andar juga. Kemarin tanya berapa lama, 1 jam cukup, kelamaan apa enggak? Kita serahkan. Kasihan di sana jam 2:30 Pak Fadian. 2:30 ya. Oke. Mungkin ini juga ada Pak Abduh nih dari beliau rutin hadir dari Australia juga nih. Apa kabar Australia Pak Abduh? Ini ada Pak Taufik juga, jamaah subuh kita yang dengan cucunya ya Pak Taufik ya. Alhamdulillah. Ini jadi mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Pak Abdul silakan, ini apa kabar Australia? Masih di mute Bang. Ya. Ya, baik. Silakan Pak, terima kasih memperkenalkan kita dengan dunia. Alhamdulillah. Ya Pak Abdul. Terutama nih Mas, Pak apa tadi Pak? Andar. Masya Allah Pak Andar ini saya dengar dari Denny, ini adalah dari pembinanya PCIM di Prancis. Iya. Salam kenal nih Pak Andar dari PCIM Australia. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Fadian. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Ya ada unit ini, tapi karena malam mau bobok dulu katanya tadi. Mungkin Mas Fahri ada tambahan? Mungkin saya ingin menjawab tadi Bapak ini nanya, mungkin berapa masjid mungkin ya tadi nanya berapa masjid. Iya. Ya betul ya. Bapak masjid, setiap kota itu mempunyai kecamatan masing-masing. Setiap kecamatan itu mempunyai masjid besar satu. Walaupun kita kemanapun, saya pernah ditinggal di kota kecil dekat Belgia. Saya pernah tinggal di situ selama beberapa bulan, dan kota kecil pun masih banyak masjid, Pak. Jadi setiap masjid pun ada kayak pendidikan taman kanak-kanak kayak gitu. Ada kayak belajar Quran, belajar ini, jadi semua berhak belajar. Jadi setiap masjid ada di kota manapun kita berada, sejauh manapun itu pasti ada masjid. Kayak gitu. Jadi saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi setiap kita jalan ke kota manapun, ke kota kecil, di gang-gang manapun ada masjid. Bahkan dulu ada di masjid itu kecil di apartemen. Jadi apartemen bawahnya tuh masjid. Nah, itu kemarin ada di Bawang Belang di Kota Lyon. Nah, itu dia. Ada itu. Jadi sangat menjaga sekali. Pemerintah kita pun menjaga masjid. Jadi pas sholat taraweh itu biasanya ada tentara yang kayak jaga keamanan buat kita sholat taraweh. Misalnya sholat taraweh di lapangan. Nah, itu biasanya ada tentara yang jaga supaya menjaga dari orang-orang. Mungkin yang Pak Andar bilang ekstremis kanan, mungkin ya itu ekstremis ultra kanan. Nah, itu ada tentara yang jaga masjid. Gitu, Pak.
Mungkin itu. Leong ya. Ya. Terima kasih Pak Fahri. Itu indikator kemajuan Islam itu. Mungkin ya seperti tadi, kalau tadi saya mengusulkan Pak Andar jadi dubes Prancis kita, ini Pak Fahri ini boleh jadi apa dubes budaya kita. Insyaallah. Amin. Pak Irwan jadi apa Pak? Pak Irwan Pak? Pak Irwan perdagangan. Jadi syafur aja Pak, syafur. Supir Pak, syafur. Pak Edi jadi tukang kembang mudah beberapa. Oke. Ya, secara historik dan apa ya sejarah ya, Prancis ini juga dekat dengan Indonesia Pak Fahri ya, Pak Dian ya. Iya. Jadi luar biasanya ini masjid yang dibangun tahun berapa? 1920 tadi ya. Ini beda lagi. 29 ya. Ini di Lyon ya. Ini Lyon ya. Gang Masjid Lyon. Ini Masjid Sahaba bukan, Pak? Ada nama Masjid Sahaba di mana itu? Masjid Raya ini. Kurang tahu saya, Pak. Ini masjid terbesar di Lyon. Jadi di sampingnya itu ada Institut Civilisation Muslimat yang saya bilang tadi. Saya ikut meresmikannya juga ya dengan Bapak Rektor. Nah, ini saya ikut diajak sama teman-teman juga diajak ke sini. Mas Fahmi, ya, berapa mungkin lama bisa belajar bahasa Perancis sebelum berangkat ke sana? Iya. Ini yang nanya tentang halal ya, tadi belum disinggung oleh Mas Fahri. Mungkin saya berbagi ya. Industri halal di sini itu sangat maju pesat. Jadi jangan khawatir kalau datang ke Paris kita atau ke Prancis kita tidak akan menemukan makanan halal. Jadi makanan halal itu ya, itu produk-produk halal itu berkembang pesat dan dijual di toko-toko besar ya. Bahkan kalau kita ke Prancis ya, kebab banyak sekali ya, kebab banyak sekali yang halal-halal itu kalau kebab itu dari muslim. Jadi tidak ada masalah di sini, ayam, kelinci halal terus yang lain-lain itu maju pesat, tidak ada masalah. Bahkan ada supermarket halal juga tumbuh berkembang di sini. Gitu. Restoran halal juga banyak ya. Restoran Cina halal juga ada di sini di Paris. Pak Andar. Pak. Assalamualaikum. Pak Jafar yang bertanya, Pak Jafar silakan, udah puas dengan pertanyaan nih penggiat program IT halal kita nih. Pak Jafar silakan. Ya, saya baru 2 kali ke Paris. Pertama tahun 2000, terakhir tahun 2019 kemarin. Saya memang melihat sangat banyak perbedaan gitu, Pak. Saya sempat ketemu Mas Tata, Pak Dubes kita, terus main ke kedutaan. Nah, ya, memang sudah sangat banyak Pak ya restoran halal. Cuman terus terang saya belum menemukan ini Pak restoran halal dari Indonesia gitu. Rata-rata dari kalau nggak dari Bangladesh, ada. dari Aljazair Pak ya. Iya betul. Kalau dari Indonesia udah ada belum Pak ya? Iya memang kalau restoran Indonesia itu sekarang itu memang tidak memang orang Islam yang masak. Bahkan saya dulu waktu ambil S2 itu saya pernah kerja di situ jadi pencuci piringnya di restoran Jakarta Bali gitu. Itu orang Indonesia yang punya, besar itu. Ada 2 restoran pada saat itu, tapi sekarang udah berkembang. Bahkan sekarang banyak orang-orang Indonesia itu yang jual lewat online, Pak. Jadi catering online gitu, jadi pesan terus kemudian diantar dan sebagainya. Kalau di KBRI kalau mau makan halal ya di KBRI itu juga insya Allah halal semuanya. Tapi memang di Paris setahu saya itu cuman ada 2 restoran besar, restoran Indonesia sama restoran Jakarta Bali. Gitu. Saya dulu pernah juga kerja di restoran Vietnam, Pak. Nah itu pemiliknya kan non muslim, tapi saya dan teman saya itu menyarankan kepada pemiliknya untuk beli daging halal,
Jadi saya bisa makan di situ karena kita tahu dari daging ayamnya itu bobun, po, yang Vietnam itu halal. Jadi saya dengan senang hati bisa makan di situ. Jadi restoran halal sekarang produk halal itu juga banyak dipakai oleh restoran yang lain ya. Meskipun kita harus tahu juga kalau restoran yang tidak halal itu apakah membeli produk halal ataukah tidak. Nah itu. Jadi makan kebab itu yang ada halalnya itu. Gitu. Jadi untuk biar kita enak lah makannya gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau memang tidak ada yang kebab daripada ini, ya Bismillah. Mas Fahri gimana nih, mau tambahan nih? Iya, itu di Lyon ada restoran Thailand namanya di Citizen Buffet. Nah itu tuh punya Thailand tapi dagingnya halal. Nah itu dia. Ada, insya Allah juga di sini ada ibu-ibu mempunyai program. Insya Allah saya bersama ibu-ibu ingin membuat restoran halal di Lyon. Insya Allah. Nah gitu. Makanannya makanan apa? Indonesia apa Wonosobo? Makan Indonesia. Makan Indonesia. Pakai Indonesia. Nah, jadi ibu ini pengen membuat restoran di Lyon. Insya Allah 2 tahun atau 3 tahun ke depan, insya Allah akan dibuka. Jadi kita siapin dulu apa yang mau dibuat, rencananya gimana. Jadi ibu itu telah siap-siap lah untuk mengurus administrasi untuk membuka restoran di Lyon. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Ustadz Samsi Ali di New York mengatakan kalau namanya halal itu dikonotasikan dengan makanan sehat. Jadi bukan hanya muslimnya saja, jadi halal itu makanan sehat, cara potongnya dan sebagainya. Kalau sahabat kita di Jepang bilang kalau orang-orang Jepang tuh ada halal dan toyib, mereka udah toyib, hanya belum halal gitu. Jadi ya kita membawa halal seluruh dunia bahwa halal itu makanan yang terbaik lah untuk umat manusia. Oke. Pak Dian. Iya, silakan Pak. Pak Dian, sepertinya pagi ini kita saya dapat pencerahan ya. Sepertinya kita terpancing ya di Indonesia atau di dunia itu untuk memusuhi Perancis ya. Iya betul Pak, betul Pak. Padahal Perancis ini itu tadi negara Eropa yang Islamnya berkembang pesat ya. Betul Pak. Jangan terpancing. Nah, Pak Fadian tolong diterjemahkan dengan dengan program-program selanjutnya. Betul, baik Pak. Nanti Pak Jainal Umar nanti di depan Balai Kota kita bela Perancis. Nah, nanti di belakangnya ada Pak Irwan dan teman-teman di sini. Memang tugas kita merubah persepsi dari yang ini kan kita bersuuzon sebenarnya. Tapi di balik ini setelah saya juga tadi berpikir bagaimana nih teman-teman semua udah dalam artian kita udah positif mengenai Perancis pernah membantu kita, ada masjidnya oleh pemerintahnya juga sebetulnya mendukung warga muslim. Hanya ada mungkin dari ada rencana Allah yang lain lah. Orang akan bertanya lagi apa Perancis itu memang membenci Islam? Mungkin jawabannya adalah tidak. Mungkin cara Allah punya rencana dengan cara yang menurut kita kok nggak baik, ternyata juga jadi terkenal Islam itu seperti apa. Betul. Kalau nggak ada COVID juga kan saya nggak bisa mampir ke Mas Andar nih, alasannya apa gitu kan ngobrol. Kalau nggak ada Presiden Prancis ribut-ribut, Pak Irwan juga nggak akan datang nih. Tapi kalau semua kejadian ada hikmahnya, memang kita memaksimumkan apa hikmah di balik ini semua gitu. Betul Pak Jaini nih, tugas kita nih mempositifkan negara Prancis ya. Kalau ada apa-apa kita tanya lagi Pak Andar, karena ini saksi hidup yang masih ada di sana gitu. Iya, betul. Semoga ada hikmahnya. Kita terima kasih banget bisa mendapatkan perspektif yang gambaran yang jelas gitu kan, seperti apa gitu ya Pak Fadiannya di Perancis gitu kan ya. Mudah-mudahan juga menjadi hikmah juga, semoga dari Perancis sendiri juga yang sudah demikian baiknya bisa merubah konsep yang namanya freedom of expression juga. Tadi yang Pak Andar bilang bahwa ekspresi yang kebebasan berekspresi juga bisa dievaluasi supaya jangan sampai juga menyinggung atau yang lain gitu ya. Betul, tetap ada batasan. Banyak juga orang Prancis yang mengatakan demikian, bahkan yang non Muslim itu juga mengatakan bahwa kebebasan berekspresi seharusnya ada batasnya gitu. Jadi di Prancis sekarang lagi ada debat seperti itu, apakah kebebasan ekspresi itu terbatas ataukah tidak. Nah, ini kan menarik ini. Menarik. Betul. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya Pak dari sini Pak. Mungkin di sana sudah hampir jam 3 ya. Siap, subuhnya masih setengah 7. Oh, masih ada 3 jam lagi. Masya Allah, diskusinya subuh. Bagaimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Ini ditantang oleh Pak Andar nih, mumpung
Mas ini apa mau kita monggo silakan Pak Irwan, Pak Agung. Cukup dari saya Pak Fadian. Bukan saja ya Pak Fadian. Mungkin kita tutup saja ya Mas Andar. Ini ada beberapa WA saya minta teleponnya Mas Andar sama Mas Fahri ya. Nanti boleh saya silakan Pak. Kita nambah persaudaraan silaturahim. Kalau ada apa-apa senang hati. Kita tanya. Alhamdulillah. Mungkin ditutup saja. Saya minta Mas Andar menutup dengan doa. Ini persahabatan kita Indonesia Prancis, ukhuwah kita udah jelas diwakili oleh sahabat-sahabat kita Mas Fahri, Mas Andar sebagai wakil Muslim di internasional. Silakan Mas Andar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebagai menutup majelis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi menambah wawasan pengetahuan kita dan pemahaman kita terhadap situasi yang sedang terjadi di Perancis maupun di Indonesia serta dunia Muslim pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia Muslim yang bersikap adil ya, objektif dalam melihat sesuatu sehingga kita tidak mudah terombang-ambing seperti buih di lautan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Nous a honorés devant le diable, il nous a élevés. Tout ce qui est sur terre ne cesse de l'adorer. Et tout ce qui est sur terre nous est destiné. Mais l'homme constamment distrait à oublier. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salam Al-Muhaymin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Quand la lune scintille dans le ciel, tout devient si merveilleux. Lorsque les étoiles se mettent à briller de mille feux, et règne entre elles une harmonie qu'on ne peut décrire. Seul un cœur vivant ne peut que le ressentir. Mais quand la lune s'efface, apparaît le soleil, resplendissant d'une douceur tel un goût de miel. Il réchauffe nos âmes pour que l'on puisse espérer. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Oh, combien son Seigneur l'a comblé de bienfaits. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salam Al-Muhaymin
kasih banyak Bung, Pak Irwan, Pak Andar. Kita tutup sampai sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadian, Pak Andar, Pak Fahri, Pak Agung, terima kasih. Ya, Pak Andar. Selamat yang di Jakarta. Kita mau panahan nih sekarang dengan anak-anak. Iya, Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu minggu depan di pengajian acara berikutnya. Terima kasih Pak Andar, Pak Fahri. Terima kasih Pak Andar. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.